Pembangunan tol Probolinggo-Banyuwangi diakini bakal memberikan efek positif bagi bisnis bongkar muat bahan-bahan strategis di Banyuwangi. PT Pelindo Multiterminal menjadi perusahaan yang mendapat berkah dari keberadaan tol ini. Pelabuhan Tanjung Wangi yang dikelola Pelindo menjadi titik bongkar muat bahan-bahan strategis dari luar Jawa. Mayoritas barang yang masuk ialah bahan bakar minyak, pupuk curah, beras impor, kedelai impor, dan semen. Rencana pemerintah untuk menyambungkan tol Trans Jawa dari Probolinggo hingga Banyuwangi dinilai bakal meningkatkan trafik kendaraan maupun orang yang menggunakan jasa penyeberangan kapal. Perkenalkan Pak Tony di sini sebagai branch manager dari PT Pelindo Pelabuhan Tanjung Wangi ya Pak ya. Ya jadi bisa dijelaskan dulu Pak, di sini di Pelabuhan Tanjung Wangi ini kapasitas dermaga sekaligus kapal pengangkutannya berapa besar? Dan kemudian barang yang datang untuk dikirim dari pelabuhan itu apa saja dan kemana saja dikirimnya. Selanjutnya barang yang datang itu dari mana saja dan biasanya itu bentuknya apa aja Pak? Oke, baik. Terima kasih, selamat pagi. Jadi kalau Pelabuhan Tanjung Wangi ini kami memiliki fasilitas dermaga itu panjangnya sekitar 543 meter. Dan didominasi untuk kegiatan bongkar muat terutama untuk komoditi curah cair, curah kering, kemudian ada juga B-Cargo atau General Cargo, dan juga untuk pelayanan kapal ro-ro. Nah, kalau bicara kapasitasnya dengan panjang 543 meter, itu rata-rata kita bisa menampung 3 kapal sandar sekaligus. Dan sebetulnya Pelabuhan Tanjung Wangi punya kelebihan dari sisi kedalaman kolamnya. Jadi kedalaman dermaga kita itu hampir mencapai minus 14 meter. Dan ini sebetulnya cukup bagus untuk kapal-kapal dengan ukuran besar. Nah, dominan untuk kegiatan saat ini memang lebih banyak di curah cair BBM ya, karena memang Pelabuhan Tanjung Wangi ini lebih cenderung untuk mensupport terhadap kebutuhan barang-barang strategis di wilayah Banyuwangi dan sekitarnya. Seperti misalnya BBM, kemudian pupuk ya, pupuk curah maupun bag, kemudian juga untuk komoditi beras. Walaupun sebetulnya juga ada beberapa komoditi seperti kayak bahan baku industri ya, seperti untuk bahan baku industri semen gitu, itu juga masuk melalui Banyuwangi. Dan juga ada beberapa seperti kayak komoditi kedelai impor itu juga masuk melalui Tanjung Wangi. Memang dominan di Pelabuhan Tanjung Wangi ini lebih banyak kegiatan bongkar. Dan untuk aktivitas muat atau barang yang keluar dari Pelabuhan Tanjung Wangi melalui pelabuhan ini memang relatif agak sedikit, terutama yang paling dominan itu hanya dari distribusi BBM. Jadi distribusi BBM ke wilayah timur. Nah, selain itu juga, selain kargo tadi, juga ada pelayanan ro-ro logistik dan penumpang. Nah, ini sebetulnya menjadi boleh dibilang ini menjadi suatu yang dominan di Pelabuhan Tanjung Wangi, seiring dengan adanya aktivitas tol laut ya, yaitu menyeberangkan aktivitas logistik dari Pulau Jawa ke wilayah timur, terutama di Kepulauan Lombok ya. Jadi kalau untuk ro-ro ini dari 3 tambatan yang kita miliki ini, 1 tambatan memang kita dedicatedkan untuk pelayanan ro-ro ini, karena memang aktivitas untuk penyeberangan logistik menggunakan kapal ro-ro ini cukup menarik dan cukup mengalami peningkatan. Untuk yang ro-ro itu tujuannya kemana aja Pak? Kalau dari melalui Tanjung Wangi ini trayeknya itu adalah Tanjung Wangi Gilimas ya, Gilimas. Daerah Lombok ya, Gilimas Lombok. Nah Pak, kemudian lanjut lagi terkait dengan Bapak tadi bilang bahwa sudah ada sounding terkait dengan pembangunan tol Probolinggo Banyuwangi ya Pak. Nah, mendengar hal itu dan untuk menyambut hal itu, seperti apa sih Pak persiapan dari Pelindo Pelabuhan Tanjung Wangi ini untuk menyambut tol itu? Ya, jadi gini, memang sebelumnya memang kami pernah dapat informasi bahwa untuk jalur tol Pulau Jawa ini akan berujung ke Banyuwangi ya, Banyuwangi. Dan sebetulnya ini cukup menarik
bagi Pelabuhan Tanjungwangi karena ini sebetulnya menjadi potensi bagi Pelabuhan Tanjungwangi untuk mengembangkan fasilitasnya. Nah, kami melihatnya yang dalam jangka waktu dekat ini adalah ketika adanya jalan tol ini sampai ke Banyuwangi, maka akan adanya pertumbuhan untuk arus kendaraan logistik yang mengangkut dari Pulau Jawa ke wilayah timur, terutama mungkin melalui penyeberangan Roro tadi ke daerah Lombok. Karena saat ini saja untuk aktivitas Roro itu juga sudah mengalami pertumbuhan gitu. Nah, memang saat ini di Pelabuhan Tanjungwangi kami melayani baru 1 operator. Tetapi tidak menutup kemungkinan akan adanya operator lain yang juga akan menggunakan fasilitas Pelabuhan Tanjungwangi untuk melayani kegiatan logistik dari Pulau Jawa ke wilayah timur. Nah, persiapan yang kami lakukan adalah yang kita butuhkan untuk arus kendaraan ini, pengangkut muatan logistik ini, yang kita butuhkan adalah kita menyiapkan ruang tunggu kendaraan. Nah, kami punya ruang tunggu kendaraan yang ada di lini 1 area pelabuhan dan juga lini 2 di luar pelabuhan. Nah, memang saat ini kapasitas kalau kita total seluruh kapasitas yang kita miliki sebetulnya untuk ruang tunggu kendaraan ini hanya baru menampung sekitar 120 kendaraan. Terutama untuk kendaraan yang kategori truk besar ya, truk besar dan tronton. Itu sekitar 120. Nah, walaupun sebetulnya kami masih kekurangan gitu. Nah, saat ini kami juga menambah lagi ruas untuk lapangan ruang tunggu kendaraan itu, sehingga totalnya bisa menjadi sekitar 200 kendaraan. Tampung itu untuk kendaraan besar dan 30 unit kendaraan untuk kendaraan yang truk sedang maupun kecil. Itu yang kita siapkan terkait dengan pembangunan jalan tol, kemudian adanya potensi pertumbuhan untuk arus kendaraan logistik yang dari Tanjungwangi ke ke Gilimas maupun ke daerah wilayah timur lainnya. Nah, kemudian kalau itu tadi dari ruang tunggunya ya Pak ya, ruang tunggu kendaraan. Kalau dari segi tempat bersandar kapalnya, apakah akan diperluas juga sehingga bisa menampung lebih banyak atau seperti apa Pak? Jadi sekarang ini yang kita lakukan adalah kami mengevaluasi terhadap lamanya waktu kapal sandar. Jadi memang dermaga kami terbatas. Salah satu upaya yang kami lakukan adalah selain meningkatkan kecepatan bongkar muatnya, juga adalah menambah. Nah, kalau dari sisi penambahan, kami punya indikator saat ini akupansi kami itu masih di bawah 70% saat ini. Tapi ketika ini terjadi adanya jalan tol ini jadi, kemungkinan akan menambah. Okupansinya akan meningkat. Nah, ini salah satu yang kami upayakan adalah satu mempersingkat proses kegiatan pemuatan dan pembongkaran kendaraan di dermaga. Nah, saat ini kami sudah mencoba mengevaluasi, misalnya untuk satu kapal ini, untuk kapal Roro ini melayani bisa lebih kurang sekitar 8 jam. Jadi sehingga dengan begitu, dengan bisa bergantian digunakan dengan kapal yang lainnya. Tadi kan tujuan dari diperlebarnya atau dipertambahnya kapasitas di Pelabuhan Tanjungwangi ini kan untuk lebih banyak menampung ya barang yang bisa dikirim dari Tanjungwangi ke daerah-daerah lain. Nah, itu target dari Pelindo sendiri, wilayah-wilayah mana aja sih Pak yang akan dijadikan target untuk pengiriman? Apakah maksudnya Surabaya, Malang, Pasuruan, seperti apa Pak? Jadi gini, kalau ini sebetulnya kan kalau ada 2 nih. Pertama adalah potensi barang yang keluar dari Pulau Jawa ke arah timur, dan juga potensi barang yang masuk dari wilayah timur ke Pulau Jawa. Memang kalau yang kami sempat diskusikan dengan beberapa teman-teman logistik ya, memang dengan adanya jalan tol ini tadi, nantinya itu akan berpeluang bahwa untuk kargo yang dari wilayah timur memasuki Pulau Jawa, itu selain Perak bisa lewat Tanjungwangi. Jadi sebetulnya potensinya di situ. Cuma memang kami sempat juga bertemu dengan beberapa pelaku logistik. Itu ada mereka mencoba memasukkan kargo yang dari wilayah Maluku ya, Pulau Maluku, itu masuk ke Pulau Jawa itu melewati Tanjungwangi. Nah, cuma memang yang mereka
sedang setting saat ini adalah bentuk kemasan seperti apa yang akan mereka bawa ke sini. Apakah itu peti kemas, apakah itu dalam bentuk roro tadi kendaraan, atau dalam bentuk yang lain. Ini yang mereka lagi kaji juga. Pak, ini kan tol Trans Jawa itu sudah tersambung dari Merak. Nantinya kalau ini sudah jadi akan tersambung sampai ke Banyuwangi gitu ya Pak. Nah, seperti apa sih Pak? Ada perkiraan nggak terkait dengan penambahan atau peningkatan trafik tol, baik itu untuk yang penumpang, mobil kecil maupun dari yang truk-truk logistik Pak? Ada prediksi seperti apa peningkatannya, berapa besar itu seperti apa Pak? Oke. Kalau di sini saat ini di Pelabuhan Tanjungwangi ini kan hanya fokus baru melayani trayek Tanjungwangi Gilimas. Nah, kalau berdasarkan catatan kami dari tahun dengan semester dengan periode yang sama ya, semester 1 2023 kita bandingkan dengan sekarang ini, itu tumbuhnya di atas 50% tumbuh arus kendaraannya. Walaupun memang yang dominan itu adalah kendaraan berat. Kendaraan berat, tronton itu mendominasi sekitar 59% lah untuk arus kendaraan yang keluar dari Banyuwangi ke Gilimas. Nah, sedangkan untuk kendaraan-kendaraan kecil ini ya sekitar hanya 10% sih. Jadi dari semester 1 ini sekitar 37.000 kendaraan yang keluar dari Banyuwangi ke daerah Gilimas itu 10%-nya itu adalah kendaraan-kendaraan pribadi. Memang meningkatnya itu ketika terutama di hari raya, Lebaran, terus tahun baru, dan juga ketika ada event di Mandalika, itu terjadi peningkatan, terutama untuk golongan-golongan kendaraan roda 2 itu mengalami peningkatan. Itu sih. Kalau secara umum Pak, kemudian bagaimana manajemen Pelindo melihat dampak dari pembangunan tol Probolinggo-Banyuwangi terhadap logistik di pengiriman logistik maupun pengangkutan orang di Pelabuhan Tanjungwangi ini nantinya Pak? Ya, jadi sebetulnya gini, ini ada sisi positif, ada sisi negatif sebetulnya ya. Kalau dari sisi negatifnya begini, dulu kami di Pelabuhan Tanjungwangi ini didorong untuk memberikan pelayanan peti kemas terutama ekspor ya, karena memang ada beberapa yang diekspor. Nah, namun itu belum bisa terlaksana. Jadi ekspornya masih lewat Surabaya atau Pelabuhan Tanjung Perak. Nah, dengan adanya jalan tol itu akan pupus. Artinya bahwa pengembangan Tanjungwangi ke arah pelayanan peti kemas itu mungkin akan hilang. Nah, sehingga berubah menjadi pelayanan roro. Jadi ada plus minusnya sebetulnya. Dari sisi peti kemasnya mungkin tidak akan tumbuh, tetapi dari sisi pelayanan roronya, logistik melalui kendaraan, penyeberangan itu juga mengalami peningkatan. Nah Pak, ini kan Banyuwangi dikenal sebagai kota wisata, begitu juga dengan Pulau Bali ya Pak. Dan sebagian orang juga ada yang melaksanakan road trip dari maksudnya Pulau Jawa sampai nyebrang ke Bali gitu ya Pak. Nah itu kira-kira kalau dari segi pembelian tiket kapal roro itu seperti apa sih Pak? Potensi peningkatannya dari sekarang berapa? Yang dalam sehari ada berapa orang yang menyeberang ke Lombok gitu? Dan setelah nanti jalan tol itu jadi, perkiraannya seperti apa Pak peningkatannya? Oke. Mungkin kalau penyeberang ke Ketapang Gilimanuk kami nggak bisa ini ya. Tapi kalau dari dari Tanjungwangi ke Gilimas ya, ke arah Lombok itu karena saat ini kan yang operator untuk kapal roro ini kan di Tanjungwangi ini baru satu perusahaan ya, satu operator, dan itu mereka menerapkan yang namanya sistem online ya, pembelian tiket secara online. Nah memang secara angka kami belum dapat berapa sih pertumbuhannya tapi yang jelas adalah dengan kondisi saat ini ya, sebelum ada jalan tol itu peningkatan itu terlihat ketika ada itu event Mandalika, bagian dari pariwisata sebetulnya. Nah itu mengalami peningkatan. Terus kemudian
mulai dari sisi kendaraan pribadi maupun roda 2 itu mengalami peningkatan ketika ada event-event tersebut. Nah, apalagi kalau nanti ini ada jalan tol, ini kemungkinan akan berpotensi untuk menambah arus orang atau arus wisata yang menuju ke wilayah Lombok gitu. Cuma kami belum mendapatkan angka yang ini. Nah terakhir Pak, mungkin untuk harapan Bapak selaku dari Pelindo Multi Terminal terkait dengan adanya pembangunan tol Probolinggo Banyuwangi ini seperti apa ya Pak untuk kedepannya? Ya harapannya adalah yang jelas adalah kami berusaha melalui manajemen untuk bisa membangun sebuah sistem ya atau mengembangkan fasilitas di pelabuhan serta dukungan dari stakeholder lainnya, terutama dari pemerintah daerah gitu ya. Bahwa memang sebetulnya yang kami butuhkan itu adalah bukan hanya sekedar ada jalan tol, tetapi jalan akses dari tol menuju pelabuhan juga harus menjadi pertimbangan. Gitu. Karena memang saat ini seringkali kalau kita lihat isu saat ini kan seringkali di wilayah sekitar Ketapang ini sering mengalami kemacetan ketika pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, dari satu sisi memang menunjukkan bahwa adanya pertumbuhan, tetapi dari sisi lain seperti kami misalnya di Pelabuhan Tanyuwangi kan tidak hanya melayani untuk kendaraan saja, tetapi ada kegiatan bongkar muat lainnya yang juga butuh dukungan akses dari pelabuhan ke gudang penerima. Nah ini juga sangat kami butuhkan sehingga produktivitas kami ini bisa kami jaga nih gitu. Jadi dukungan kami adalah dengan adanya jalan tol ini adalah tentu harapan kami dari pemerintah daerah juga bisa mengembangkan akses di jalur-jalur non tol. Gitu.